Oke, selamat siang semuanya. Tetap semangat, salam 100 juta. Nah, kali ini saya akan coba beri penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan dan bahkan kebingungan dari banyak orang tentang satu industri, satu bisnis yang biasanya ketika orang dengar sudah mulai agak nggak enak badan, sudah mulai agak gatel-gatel dan banyak yang merasa trauma atau sakit hati. Bisnis itu adalah bisnis network marketing gitu, atau biasa orang menyebutnya bisnis MLM. Nah, kenapa saya perlu coba beri penjelasan gitu? Saya selain salah satunya juga saya berada di bisnis itu sebagai konsultan, sebagai edukator, dan kedua saya cukup senang ketika banyak orang bertanya kepada saya tentang industri ini gitu, karena selain saya juga pernah ngalami, saya merasa orang yang memberikan pandangan terhadap network marketing itu saya bisa ngomong, saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang yang sebetulnya tidak ngalami tapi hanya dapat info dari mungkin temannya gitu. Dia kasih tahu saya, teman saya kena masalah dengan network marketing, uangnya hilang, terus akhirnya dia tidak bisa fokus, akhirnya dia malah jatuh dan sebagainya. Jadi mungkin dari temannya atau saudaranya yang cerita kepadanya network marketing atau MLM itu ngawur, MLM itu jahat, MLM itu salah gitu. Karena saya banyak mengalami kegagalan, saya banyak mengalami kerugian. Nah, itu yang pertama, nggak ngalami tapi dia dapat info. Nah, yang kedua adalah yang lebih saya suka, karena kalau nggak dapat info tapi dia ngomong sebetulnya ya kurang pas gitu. Tapi yang kedua itu adalah orang yang memang ngalami betul-betul ketika dia naruh uang, ketika dia berbisnis, bermitra dengan perusahaan yang namanya network marketing yang dia pikir adalah perusahaan MLM itu ternyata uangnya hilang, uangnya habis, modalnya terseret banyak sekali, dan akhirnya mungkin dia yang sudah punya usaha yang cukup bagus, punya karir yang cukup bagus di perusahaan yang lain atau di pekerjaan atau usaha yang lain, ternyata akhirnya jadi gagal, jadi bangkrut, jadi turun drastis gara-gara ikut network marketing. Nah, itu kenapa saya mungkin perlu kasih video ini dan Anda mungkin bisa simak untuk Anda bisa tahu bisnis network marketing, industri ini industri apa. Sebelum saya mulai, saya harus kasih tahu ke Anda dulu bahwa ketika Anda berbisnis, Anda harus bisa pastikan bahwa bisnis yang Anda ikuti adalah pertama bisnis yang resmi. Artinya resmi itu diakui oleh pemerintah. Kita hidup di satu negara yang ada aturannya, termasuk aturan berbisnis, aturan membuka perusahaan. Jadi ketika Anda ditawari oleh perusahaan network marketing ataupun bukan, bahkan Anda harus tahu surat izinnya, SIUP-L-nya, atau izin dagangnya dan sebagainya. Mungkin termasuk kalau Anda mau kejar lagi sertifikasi halal atau untuk kita bisa pakai dari sisi keagamaan kita. Oke, itu yang pertama, Anda harus pastikan bisnis atau usaha itu legal atau resmi. Dan yang kedua, ketika Anda berbisnis, Anda harus tahu, Anda harus pastikan bahwa ada tempatnya yang representatif untuk Anda bisa berbisnis gitu. Nah, banyak orang yang akhirnya hanya gara-gara orangnya yang mempresentasikan atau orang yang menawar itu sangat bagus, bersemangat, bisa mempengaruhi, Anda tiba-tiba menjadi percaya begitu saja. Ditambah dengan suasana yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah banyak yang ikut, seolah-olah banyak yang akhirnya tertarik, dan Anda katut, Anda ikut-ikutan. Hati-hati, karena bagi saya, kalau ada hal yang terjadi di dalam hidup kita, itu yang pertama harus cek adalah diri kita sendiri, introspeksi. Jangan segera menyalahkan orang lain, jangan segera menyalahkan lingkungan, jangan segera menyalahkan kondisi, jangan segera menyalahkan pihak-pihak yang di luar kita. Oke, nah itu nanti saya akan ada topik yang lain, tapi saya ingin kasih penjelasan apa sih industri network marketing ini itu. Oke ya, nah industri ini memiliki 3 kata kunci, yaitu bisnis, yang kedua network atau jaringan, yang ketiga adalah marketing. Oke, Anda pasti akan sering dengar industri ini gitu, karena pada dasarnya industri ini adalah industri yang diakui oleh pemerintah. Kalau diajukan dengan benar izinnya dan sebagainya, maka diakui, dan Anda tidak perlu takut sama sekali ketika menjalankan industri ini, karena Anda juga membayar pajak di sana. Di perusahaan yang saya ikut, ketika Anda sudah mencapai pendapatan tertentu harus ngurus NPWP, yang berarti usaha Anda, bisnis Anda dilindungi oleh pemerintah. Dan kita punya
lembaga atau badan yang mengawasinya, yaitu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Itu saya ibaratkan sama persis seperti profesi yang lain, misalnya IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ketika ada satu dokter yang bermasalah dengan konsumen atau pasien, maka IDI akan membantu untuk penyelesaian masalah tersebut. Itu karena dokter itu adalah sebuah profesi yang legal, yang resmi. Itu ditambah dengan izin prakteknya sudah jelas ya. Nah, saya lanjutin ke sini. Bisnis network marketing. Oke, kalau kita mau ulas satu persatu, Anda tinggal perhatikan satu kata demi satu kata. Yang pertama adalah bisnis. Anda coba pikir, kalau Anda dengar kata bisnis, sebetulnya apa yang ada di pikiran Anda? Misalnya Anda diajak teman Anda, yuk bisnis sama saya yuk. Nah, yang ada di pikiran Anda apa? Bisnis itu bicara tentang apa? Misalnya, berarti Anda akan segera tanya ke teman Anda, produknya apa? Nah, maka saya setuju. Bisnis itu harus kelihatan muncul produknya. Kalaupun bukan produk, berarti jasa. Karena bisnis hanya dua, kalau nggak produk ya jasa. Lalu apalagi? Bisnis itu bicara soal untung rugi. Oke, untung rugi. Nah, saya percaya Anda pasti pengennya untung terus. Tapi kadang-kadang namanya bisnis naik turun, jadi labanya atau untungnya kurang. Nah, yang ketiga bicara soal modal atau investasi. Oke. Nah, yang penting lagi Anda bisa sebutkan, kalau ngomong bisnis harus ada omset. Itu saya ibaratkan, misalnya saya bisnis fotokopi. Ada konternya, ada tempatnya, ada mesinnya, bahkan ada karyawannya. Tapi kalau ternyata tidak pernah ada yang fotokopi, ya walaupun itu bisnis saya, tapi kalau tidak ada omsetnya, ya saya pikir itu bukan sebuah bisnis. Nah, kalau ngomong bisnis adalah seputar ini. Anda bisa tambahkan yang lain, misalnya dagang. Bisnis itu dagang boleh, bisnis itu jual beli, jubel, gitu boleh gitu. Tapi prinsipnya bisnis ini adalah bisnis seperti pada umumnya. Jadi bisnis MLM atau bisnis network marketing seharusnya seperti bisnis pada umumnya, seperti dagang pada umumnya. Seperti Anda jualan tempe kemul, seperti Anda jualan kopi, seperti Anda jualan stationery atau alat untuk sekolah, seperti Anda jualan sawah, seperti Anda jualan beras dan sebagainya. Seperti bisnis pada umumnya. Oke, nah kalau Anda ditawarin network marketing, tapi bisnis itu tidak seperti yang mungkin Anda pikir, coba dicek dulu. Gitu. Karena bisnis itu bukan naruh uang, Anda tunggu tanpa melakukan apapun, dan Anda hanya pengen dapat dividennya. Nah, itu mungkin sudah masuk ke investasi yang tidak saya bahas di sini. Tapi kalau Anda ditawari bisnis network marketing, kata bisnis ini harus Anda pahami dulu. Oke, yang kedua adalah kata network. Gitu. Nah, network, saya ingat ada satu kalimat yang waktu itu saya hampir tidak percaya. If you are not networking, actually you are not working. Yang berarti kalau Anda tidak sedang berjejaring, Anda sebetulnya tidak sedang bekerja. Nah, tapi saya dapat penjelasan dari satu rumus yang diajarkan. Network itu ibaratnya adalah konsumen atau pemakai, jaringan, kata lainnya ya, teman, relasi, itu, atau friend, add friend misalnya, itu disebut network juga. Link, ya, pengguna dan sebagainya. Nah, jadi kalau saya ibaratkan kayak di Facebook lah, jaringanmu ada berapa banyak terlihat dari pertemanan Anda. Saya punya teman 5.000, teman saya punya teman 100 orang. Gitu. Nah, itu berarti jaringan saya lebih gede loh, gitu. Karena jaringan saya 5.000 orang, temennya jaringannya dia cuma 100 orang. Nah, rumusnya yang saya pernah akhirnya membuat saya jadi ngerti konsepnya jaringan adalah 1 kali 1000 sama dengan 1000. 1000 dikali 1 juga sama dengan 1000. Nah, bedanya di mana? Angka depan ini, angka 1 dan angka 1000, masing-masing angka depan dari satu baris ini, misalkan itu adalah orang. Satu orang melakukan aktivitas 1000, maka hasilnya 1000. Contoh, kalau dalam dunia kerja, satu orang, misalnya saya, bekerja dan menghasilkan penjualan 1000 unit, maka saya akan dapat 1000 rupiah. Tapi kalau saya, satu orang ini tidak bisa bekerja, saya tidak mendapatkan unitnya, dan saya juga tidak mendapatkan 1000 rupiahnya. Oke, nah ini adalah konsep jaringan. Konsep jaringan.
orangnya yang banyak, sangat banyak, diperbanyak, diperluas, diperbesar jaringannya. Jadi contoh, 1000 orang beraktivitas hanya satu. Jadi misalnya kalau saya salah satunya adalah jualan kopi ya, saya jualan kopi. 1000 orang di desa saya, semuanya saya suruh untuk minum kopi. Satu hari hanya 1 kali. 1000 orang yang minum. Nah, bulan depan yang ternyata cocok dengan kopi saya, yang mau beli lagi, yang mau minum lagi hanya 500 orang. Bulan depan. Berarti bukan 1000 orang. Tapi 500 orang ini tetap minum kopi. Yang berarti saya tetap akan dapat rupiah dari 500 kali 1 yaitu 500 rupiah. Nah, itu konsep yang waktu itu saya dibukakan dari sebuah perusahaan provider ya, saya nggak sebut namanya, tapi ada satu perusahaan provider penyedia layanan internet dan sebagainya, SMS itu, telepon itu, dia punya, misalnya saya anggap aja titik-titik sel gitu ya, titik-titik sel itu perusahaan yang dia punya konsep jaringan, punya rumus jaringan yang sangat, kita bisa lihat nanti hasilnya ya. Nah, titik-titik sel ini dia punya jaringan 110 juta orang pelanggan, pengguna, pemakai jaringan yang terluas di Indonesia. Nah, kalau satu hari satu orang, satu pemakainya dia, satu jaringannya dia hanya 1 kali SMS, mengeluarkan uang cukup 250 rupiah. Nah, saya dulu sampai nggak habis pikir ya, SMS sekali kok gratisnya 1000 kali, dari mana untungnya? Masih bisa keluar undian 5 mobil mewah lagi. Wah, hebat sekali gitu. Ternyata dia menggunakan konsep jaringan ini, yaitu kalau satu hari satu orang satu SMS, maka ketika orang itu mengeluarkan 250 rupiah, pengalinya ini yang luar biasa, yang melakukan 110 juta orang. Maka kemungkinannya dari SMS saja dia akan meraup keuntungan sekitar 16 miliar. Oke ya. Nah, ini satu angka yang luar biasa hanya dari SMS, belum kalau paket telepon, paket internet dan sebagainya. Itu artinya kita harus tahu, jaringan semakin besar, semakin luas, semakin banyak, Anda bisa dapat keuntungan yang lebih banyak walaupun aktivitasnya kecil. Titik-titik sel ini yang besar jaringannya 110 juta pengguna, bukan banyaknya SMS. Oke, nah Anda kalau bekerja dengan perusahaan network marketing, harusnya Anda diajari untuk membangun jaringan, diajari untuk ketemu orang, diajari untuk sosialisasi, diajari ketemu komunitas, diajari bagaimana, bahkan ada bukunya ya, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Itu Anda bisa pesan bukunya di saya. Wah, jadi promosi nih. Nah, tapi Anda bisa lihat itu yang dilakukan oleh perusahaan network marketing, bisnis network marketing. Bisnisnya itu salah satunya adalah membangun jaringan atau memperbanyak orang-orangnya. Karena contoh sederhananya seperti tadi ya, saya punya teman di Facebook 5.000. Teman saya namanya Pak Agus, dia temannya di Facebook hanya 100. Kalau saya dan Pak Agus sama-sama upload kopi tongkat Ali gitu. Nah, yang nonton 5.000 dan yang nonton 100 beda nggak? Pasti beda ya. Itu artinya siapa punya jaringan lebih kuat, lebih banyak, lebih luas, itu dia biasanya akan jauh lebih bagus dalam menghasilkan sebuah penghasilan. Oke. Bisnis network. Nah, yang ketiga kata marketing. Kata marketing saya pikir Anda selalu dengar setiap hari, yaitu intinya promosi. Dan kalau boleh saya bilang, setiap hari sebetulnya kita sedang promosi. Pertanyaannya, promosi produk kita, promosi bisnis kita, atau bisnis atau produk orang lain. Contoh, saya aslinya Wonosobo, dan di kota Wonosobo itu ada makanan khas yang namanya miongklok ya. Kalau Anda tanya ke saya kasih tahu miongklok di satu tempat, misalnya desa X gitu. Itu miongkloknya luar biasa. Anda belum ke Wonosobo kalau belum makan miongklok di desa X tersebut. Lalu Anda pulang ke kota Anda dan Anda bawa satu bis teman Anda untuk ke Wonosobo dan makan miongklok. Ketika satu bis itu makan miongklok semuanya, kira-kira saya dapat apa dari miongklok tersebut? Nggak dapat apa-apa, karena saya juga bukan marketingnya dia, saya hanya suka sama dia. Nah, itu salah satu bentuk promosi, membuat
produk kita ini, bisnis kita ini dikenal banyak orang. Oke, nah saya sudah bikin satu video bagaimana cara untuk mendapatkan orang-orang yang melihat promosi kita itu melalui halaman atau page gitu ya. Jadi kalau saya ngajar di kelas 10 juta pertama dari bisnis online, maka biasanya video itu yang saya tunjukkan karena itu membantu untuk kita bisa mendapatkan orang yang kita promosikan secara tepat gitu. Bukan hanya kalau promosi kan kita pinginnya banyak yang lihat, banyak yang tahu, dan juga banyak yang minat. Nah, untuk mendapatkan dua-duanya ini Anda bisa menggunakan tools atau alat di internet, yaitu page atau halaman atau disebut Facebook Ads. Itu Anda bisa nanti lihat di video saya yang lain, itu ada caranya untuk bikin halaman dan cara promosi lewat halaman. Ya, pertama adalah kalau mau promosi, alatnya apa? Anda mungkin bisa pakai brosur, pasang spanduk, bikin plakat atau di radio atau di koran dan sebagainya untuk promosi. Tapi yang kedua yang juga cukup penting adalah cara promosi, atau kalau saya ngomong adalah bahasa iklan. Itu karena nggak semua iklan itu langsung bisa diterima ya, gitu. Tapi bahasanya ada aturan-aturannya. Nah, saya juga sudah rekomendasikan beberapa video yang ada di channel ini untuk bisa Anda tahu bahasa iklan yang benar seperti apa. Nah, saya kembali ke bisnis network marketing. Jadi bisnis ini kalau kita lihat, pertama bisnis ini adalah seperti bisnis pada umumnya. Ada untung rugi, ada produk, ada jasa, ada modal, ada laba. Ini ada labanya, untung, ini ada laba ya. Ada omsetnya gitu, dan ada kalau kita ngomong dari sisi mental itu ada dua hal ini, daya juang. Ini yang saya nggak tahu Anda di network marketing itu diajarkan daya juang atau enggak. Daya tahan. Anda harusnya kalau bisnis network marketing yang benar itu akan ngajari Anda daya juang dan daya tahan. Mau menyerah disupport, mau quit, mau berhenti didukung lagi gitu. Karena kita tahu bisnis network marketing ini seperti bisnis pada umumnya. Kalau Anda punya bisnis fotokopi, mesin fotokopinya rusak, kira-kira Anda salahin konsumen kok fotokopi banyak, atau Anda malah salahin anak Anda, atau Anda tangani sendiri? Tangani sendiri kan? Itu sama. Network marketing akan mengajarkan, karena ini bisnis Anda sendiri, bagaimana cara mengelola bisnis ini. Yang kedua, kata network itu. Sekarang ini sederhananya, Anda mau kerja sendirian atau kerja dengan banyak orang. Omset Anda 1 bulan akan Anda tanggung sendiri sebagai penjual yang kuat pribadi atau dengan banyak orang. Dan sederhananya, ketika Anda punya satu produk, kalau Anda punya banyak sekali network, teman, relasi, Anda akan lebih mudah untuk jual. Yang ketiga, marketing. Marketing itu promosi. Semua bisnis adalah marketing. Semua bisnis untuk jadi uang harus dipromosikan. Nah, itu pengertian tentang bisnis network marketing yang saya rasa cukup banyak teman-teman yang masih berpandangan agak negatif ya. Ya saya tahu ada banyak memang usaha ini yang salah gitu, tapi Anda hanya perlu cek dua hal ini. Yang pertama, apakah dia terdaftar secara resmi, legal di pemerintahan maupun di sertifikasi halalnya. Yang kedua, oknum atau mentornya gimana. Karena ininya network marketingnya perusahaannya mungkin bagus, tapi oknumnya yang kurang bagus. Dia hanya meraup keuntungan aja, dia hanya ngambil keuntungan sesaat, itu juga kurang bagus. Tapi kalau perusahaannya abal-abal, tidak ada izinnya, tapi oknumnya terlalu over dalam dia mempresentasikan, nah ini juga harus diperhatikan. Maka dua ini penting sekali, karena ketika Anda masuk ke bisnis network jaringan, network marketing, pertama Anda akan ketemu dengan perusahaan yang tepat, dan seharusnya Anda akan ketemu dengan mentor yang tepat, sehingga perusahaan sudah mendukung dari sisi izin, mentornya akan mengajari Anda tentang cara kerjanya. Oke ya, mungkin itu jawaban dari saya tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai industri network marketing. Yang industri ini sudah diatur dalam undang-undang dari Desperindak. Gitu. Jadi jangan takut kalau Anda sudah mengecek semuanya dan Anda merasa ini network marketing yang bagus, Anda bisa hitung untung ruginya, labanya berapa, Anda bisa tahu produknya bagaimana, dan ada pelatihannya, maka Anda tinggal jalankan aja. Nggak usah pusing dengan omongan orang ini itu. Anda yang tahu bisnis Anda sendiri. Oke, mungkin itu saja dari saya. Anda bisa like, bisa subscribe untuk channel saya, yang Anda mungkin bisa bagikan ke teman-teman yang mungkin lagi nggak enak hati dengan network marketing.
Oke, selamat siang dan salam 100 juta.